Selamat pagi anak kelas 5. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan bagian-bagian daripada Microsoft Excel. Itu ada workbook, ada worksheet, ada row, ada column, dan ada cell. Nah, untuk menjelaskan ini, yang pertama harus dilakukan dalam membuka program Microsoft Excel. Masih ingat caranya? Caranya adalah kita klik start, kemudian all program, kemudian all program ini kita cari yang Microsoft Excel. Microsoft Excel. Ya, ini ada ketemu Microsoft Excel 2018. Kita tunggu beberapa saat sampai ada tampilan. Ya, tampilan setelah kita klik tadi icon program Microsoft Excel, maka akan muncul beberapa pilihan. Yang kita buka adalah blank workbook. Kita klik itu, klik mouse, kemudian sudah terbuka lembar kerja baru Microsoft Excel. Nah, misalnya di sini kita mengetik nama data siswa, ya, data siswa kelas 5. Kita enter. Setelah itu kita bikin kolomnya, nomor, kemudian nama, jenis kelamin, jenis kelamin kita pendekin aja ya, D atau F. Kita kecilin kolomnya. Nah, terus baru alamat. Ini contoh saja, kita bikin dulu di sheet 1 ya. Data siswa. Setelah selesai kita bikin keterangannya, nomor, nama, ya, kemudian laki-laki atau perempuan, terus alamat. Kita bisa tambahkan ini, tapi ini contoh saja. Kemudian kita blok seberapa besarnya kolom yang tabel yang kita buat. Kemudian kita klik di sini all border, maka semuanya akan ada garisnya, jadi membentuk tabel. Kalau sudah demikian, maka ini satu lembar kerja dengan judul data siswa kelas 5. Nah, kita berikan nama di sheet ini ya. Caranya kita klik kanan mouse di sheet ini, kemudian kita rename, klik rename, merubah namanya data siswa. Nah, sekarang kita mau tambah lagi di ini, baru satu lembar kerja. Kita bikin lembar atau sheet baru ya, lembar kerja baru. Klik di sini di tanda plus, maka akan bertambah sheetnya. Jadi ini sheet kedua. Sheet kedua misalnya kita kasih judulnya jadwal piket kelas 5. Nah, biar gimana formatnya, biasanya itu hari, kemudian nama piket. Itu aja, hanya ada 2, nama piket, tambahin lagi apalagi yang penting
di jadwal piket, hari sudah, nama piket, terus ini kita kasih keterangan jadwal piket. Kalau ada keterangan lain kita bisa tambahkan. Nah, ini ada, kita bikin kolomnya, kita klik di sini di all folder ya, maka semuanya akan jadi satu tabel yang berisikan jadwal piket kelas. Misalnya di sini hari Senin, nama piketnya Jojo, keterangan menyapu, kemudian Wati mengepel ya. Ini contoh saja, ini baru hari Senin. Nah, kita bisa isi. Nah, ini sudah ada 2. Nah, kita berikan lagi nama sheetnya. Nah, nama sheet Bapak kasih cara yang kedua ya, untuk memberikan nama sheet yang kedua, yaitu kita klik kiri mouse 2 kali serentak, double klik. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Ulang ya, klik di sini di sheet 2, klik kiri mouse 2 kali ya, maka akan muncul seperti itu. Kita tinggal hapus sheet 2 nya, kita kasih namanya jadwal tiket ya, sudah. Jadi kita bisa buat itu. Nah, contohnya kita mau copy sheet ini, sheet yang sama kita copy dengan nama yang berbeda. Misalnya nih, data siswa kita copy, kita perbanyak. Misalnya ini data siswa kelas 5, kita mau ada data siswa kelas 6, boleh. Kita tinggal klik data siswa, kalau dia sama hanya yang beda kelasnya aja. Data siswa klik kanan, kemudian di sini ada move or copy ya, move or copy. Terus kita letakkan di mana? Berarti di sampingnya piket, di tengah-tengah nanti sebelum ada data siswa. Nah, kita klik di situ, create a copy. Jadi nanti dia akan mengcopy data siswa. Oke. Jadi data siswa ada 2 kan? Nah, boleh kita kasih data siswa 2, nggak masalah. Jadi tapi kita harus ganti ini. Misalnya ini data siswa kelas 6. Gitu ya. Kalau kita copy sheet. Ya. Nah, misalnya ini kita copy juga jadwal piket. Kita klik piket. Kemudian kita klik kanan mouse, baru move or copy. Setelah itu kita letakkan dulu, taruh di mana jadwal piket itu. Kita kasih di bagian terakhir aja, move to end. Setelah jadwal piket ya, langsung ada jadwal piket kedua. Kemudian jangan lupa ini create a copy, baru oke. Nah, ini jadwal piket kedua, berarti kita ganti jadwal piket kelas 6. Nah, anak-anakku sekalian, yang disebut dengan lembar kerja baru ya, ini dia tadi lembar kerja kosong, kemudian kita sudah isi ya. Terus yang disebut dengan workbook itu adalah semua isi ini yang disebut dengan workbook, terdiri dari beberapa sheet. Ada berapa sheet ini? 1, 2, 3, 4. Coba kasih warnanya ya, klik kanan ada tab color, kita kasih warnanya. Klik di sini ada tab warna kuning, klik lagi warna lain, kita klik lagi warna hijau. Nah, ini ada beberapa sheet, 1, 2, 3, 4. Dari workbook itu terdiri dari beberapa sheet ya, 1 sheet, 2 sheet boleh ya. Itu yang disebut dengan workbook. Yang disebut dengan sheet ya ini satu-satu sheet
satu sheet ini kan cuma data siswa kelas 6. Ini satu sheet, ini satu sheet. Jadi yang disebut dengan sheet ini satu aja, satu lembar kerja ya. Kalau workbook dia terdiri dari beberapa sheet ya. Nah, oke, bisa mengerti ya. Kemudian yang disebut dengan row itu dalam bahasa Indonesianya adalah baris. Row itu bahasa Inggrisnya. Nah, yang disebut dengan baris di sini adalah ini. Ini baris satu. Ini baris kedua. Ya, jadi itu yang disebut dengan baris. Dari kiri ke kanan. Ya, baris ini. Misalnya Bapak blok ya. Blok warna ini. Itu yang disebut dengan baris. Nah, mana yang disebut dengan kolom atau kolom? Ya, ini yang disebut dengan kolom ini. Apa kasih yang lainnya? Ini yang disebut dengan kolom. Nah, ini kolom. Kalau dihitung dari sini berarti ini kolom 1. Nah, Bapak ketik di bawah ya, kolom 1. Ini kolom 2. Ini kolom 3. Ini kolom 4. Jadi kalau dia dari atas ke bawah itu disebut kolom. Kalau dari samping tadi itu baris. Bisa dibedakan ya. Nah, mana yang disebut dengan sel? Yang disebut dengan sel ini. Ini kotak-kotak ini disebut dengan sel. Sel A6. Nah, ini dia. Sel B6. Ini dia. Ya, ini udah langsung kelihatan di sini B6, selnya B6, name box di sini ada kelihatan B. Bapak klik di sini, berarti C11. Bagaimana dari kita lihat C, kemudian urutan 11. Itu yang disebut dengan apa tadi? Disebut dengan sel. Sel itu kotak-kotaknya ini. Ya. Jadi satu tabel terdiri dari beberapa sel. Ya, satu baris juga terdiri dari beberapa sel, satu kolom terdiri dari beberapa sel. Jadi mengerti ya mengenai sel ya. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpan? Ya, cara menyimpan berarti kita klik file, kemudian kita save. Kita save, baru kita cari tempatnya di mana. Bagaimana kira-kira ini Bapak bikin lembar kerja baru ya. Bagaimana kalau misalnya kita buka lembar kerja yang sudah pernah kita simpan. Maka kita klik file, kemudian kita klik open, cari di disk PC. Tadi kita simpan di mana data itu? Di my document. Jadi di dokumen cari, terus cari filenya di mana. Nah, ini data siswa dan jadwal. Klik nama filenya, klik filenya, terus baru open. Maka akan terbuka file itu. Ya, jadi jelas ya. Tadi memberi nama file di sheet bisa ya. Jadi kita misalnya data siswa ini klik kanan, rename ya, data siswa dasi. Nah, Bapak singkat dasi kelas 5. Terus ini Bapak rubah juga namanya, maka klik kanan, rename dasi 6. Jadi begitu cara memberikan nama sheet ya, jadi lebih gampang.
Oke, anak kelas 5 itu aja yang kita pelajari hari ini. Tolong dipelajari berulang kali supaya dikuasai, diputar lagi video. Kalau sudah, jangan lupa ya dipahami setiap yang Bapak tadi jelaskan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.